kasus Mario Dandi yang menghebohkan Indonesia. Peristiwa tersebut bermula dari pacar Mario yang bernama Agnes bercerita pada temannya yang berinisial APA bahwa dirinya pernah mendapat perlakuan kurang baik dari David, mantan pacarnya. Kemudian APA menceritakan hal itu kepada Mario, namun Mario tidak langsung percaya. Dia menanyakan ulang kepada Agnes. Lalu, Agnes membenarkan cerita tersebut. Setelah itu, Mario menghubungi David, namun tidak membuahkan hasil. Mario meminta Agnes untuk menghubungi David kembali dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar milik anak pengurus GP Ansor tersebut. Hal ini merupakan cara Mario agar bisa bertemu dengan David. Saat itu, David yang kebetulan ada di rumah temannya langsung mengirimkan lokasi terkini kepada Agnes. Mario pun datang dan melakukan penganiayaan bertubi-tubi terhadap David. Tidak sendirian, Mario melakukan penganiayaan tersebut bersama temannya. Saat David sudah tergeletak tidak berdaya, Mario meminta temannya untuk merekam dengan handphonenya, dan Mario Dandi mengulangi perbuatannya melakukan tindak kekerasan kepada David yang sudah tidak berdaya. Kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu 22 Februari 2023, merilis penangkapan seorang pria berinisial MD yang kemudian diketahui sebagai Mario Dandi. Ia diduga telah melakukan penganiayaan kepada pria lain berinisial D di kawasan Ulu Jami, Pesanggerahan. Selain menangkap Mario Dandi, Polres Metro Jakarta Selatan juga mengungkap plat nomor polisi mobil yang dibawa tersangka Dandi yang sempat diubah dan tak sesuai dengan izin. Plat nomor polisi mobil merek Rubicon ini semula menggunakan B120DEN, padahal aslinya menggunakan nomor B2571PBB. Mengenai motif penganiayaan, kepolisian menyebutkan adanya emosi pelaku usai mendengar informasi dari teman wanitanya yang berusia 15 tahun berinisial A. Selain Dandi, polisi juga telah menetapkan tersangka terhadap teman Dandi yang ikut serta dan mengetahui penganiayaan tersebut. Polisi juga menerangkan sejumlah peran dari teman Mario Dandi yang turut menjadi tersangka, yakni menyetujui ajakan Mario Dandi menemaninya untuk memukuli korban. Teman-teman Mario Dandi juga dianggap terlibat karena mereka memberikan pendapat kepada Mario untuk menganiaya korban. Mereka juga merekam apa yang terjadi malam itu dengan telepon seluler dan membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak ada upaya untuk mencegah. Setelah kasus ini viral, terungkap ternyata ayah Dandi adalah Rafael Alun, seorang pejabat yang menjabat Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta Selatan II. Rafael Alun kemudian meminta maaf atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Ia mengaku perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Maka dari itu, dirinya terus mendoakan kesembuhan korban. Rafael menegaskan bahwa hal tersebut merupakan masalah pribadi keluarga dan akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dirinya pun menyadari bahwa tindakan Mario tidak benar, sehingga merugikan orang lain, mengecewakan, dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Setelah kasus itu mencuat, kekayaan Rafael Alun menjadi sorotan. Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan yang dimilikinya, Rafael siap memberikan klarifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Rafael juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena kejadian tersebut berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Masyarakat lebih dulu menilik harta kekayaan Rafael yang sangat mencurigakan. Rafael memiliki harta kekayaan yang fantastis untuk ukuran pejabat kantor pajak. Masyarakat juga menyoroti gaya hidup mewah Mario Dandi yang kerap pamer kemewahan di media sosial. KPK kemudian turun tangan. KPK mengungkapkan harta pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo mencapai sekitar 56 miliar dan hal itu
tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Bahkan, tim laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK sudah bergerak untuk memeriksa seluruh harta kekayaan Rafael. KPK juga mengundang Rafael untuk memberikan klarifikasi. Tidak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengecam tindakan kekerasan dan penganiayaan oleh salah satu keluarga Kementerian Keuangan usai mendapat laporan mengenai kejadian tersebut yang ramai beredar di media sosial. Selain tindak kekerasan dan penganiayaan, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan turut mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga dari jajaran Kementerian Keuangan. Pantas saja, kasus ini menjadi perhatian nasional karena beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, Mario Dandi merupakan anak dari pejabat pajak. Setelah ditelusuri, laporan harta kekayaan pejabat pajak bernama Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, Rafael Alun juga memiliki harta kekayaan fantastis, hanya berjarak sedikit dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mario Dandi juga diketahui sering memamerkan harta kekayaan di media sosial. Latar belakang kedua, korban bernama David. Ia adalah putra dari pengurus pusat GP Ansor, organisasi pemuda yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Latar belakang ketiga, kasus ini mendapat atensi nasional karena menteri turut berkomentar, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani yang merupakan atasan dari Rafael Alun dan juga Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Menteri Agama Yakut telah memberikan perhatian besar untuk kasus ini. Ia mengunggah di media sosial foto David yang sedang dalam perawatan karena koma usai dianiaya. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, juga datang langsung menjenguk David. Pantas saja, kasus ini menjadi perhatian nasional